Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna ta'alluma ta'lima tadhakkura tadhkira wa naf'an intifa'a li fadil iswada wa ta'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda ودل تعالى الخير ابتغاء المرضات وقربها سبي سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدث كل حرف كتب يكتب أبد الأبدين ودهر دهين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir kalau ini bahas tentang syarat wajib sholat. Dalam kitab niki disebutakan ada 6 ya, syarat wajib niku berarti ketika sudah terpenuhi ke-6-6-nya niki, maka dia wajib melaksanakan hal tersebut. Tapi kalau kurang satu saja mboten wonten, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Terus memiliki ya, ada 6 untuk syarat wajib, yaitu yang pertama Islam. Orang kafir berarti mboten. Meskipun nanti di akhirat mereka ditagih karena mereka tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang nomor kali balik. Yang nomor 3 adalah berakal. Terus yang nomor 4 suci dari haid dan nifas. Yang nomor 5 sampainya dakwah. Yang nomor 6 salamatul hawasi, selamatnya panca indera. Nah, nomor 5 dan nomor 6 ini ada yang memasukkan ke dalam syarat-syarat mukallaf. Tadi gampangannya syarat orang itu wajib sholat dan wajib melaksanakan syarat-syarat Islam yang lain adalah mukallaf. Termasuk mukallaf ini mungkin itu berakal, balik, salamatul hawas. Kali bulughu dakwah. Salamatul hawas dan bulughu dakwah. Sampai dakwah kepada dia dengan dakwah yang benar nih. Dakwah yang benar, kalau dia ini umpamanya orangnya tinggal di pelosok, kemudian ada dai yang datang ke situ tetapi dai-nya sesat, ngajari sholat gak gena. Maka apakah orangnya ini orang awam nih ya, yang mu'alaf baru masuk Islam, ternyata tata cara sholatnya salah karena yang ngajari sesat. Apakah mereka dosa mboten? Maka ini nggak ada syarat yang bulughu dakwah. Nggak ada syarat yang bulughu dakwah. Terus salamatul hawas juga, yang dimaksud salamatul hawas ini mengecualikan orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli. Dan loh, bukan atau ya, buta dan tuli. Ketika orang ini buta dan tuli sejak lahir, maka dia tidak mukallaf. Otomatis ketika dia tidak mukallaf, maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kenapa soalnya? Kenapa alasannya? Karena nggak ada peluang bagi dia untuk mempelajari syariat Islam. Melihat nggak bisa, buta. Mendengar nggak bisa, tuli. Maka kemungkinan besar ya pastinya dia nggak akan bisa belajar. Karena itulah dia wajib melaksanakan syariat Islam, dia tidak disebut mukallaf. Terus yang terakhir itu ini 6 ya, 6 ya. Mari ingatan terakhir beliau menjelaskan tentang turul mani dan zawalul mani. Terus tentang salat, mengqadha salat. Bab selanjutnya ila qala asy-syekh mu'allif hafidhahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri shalihin fid dharain amin. Babu syuruti sihhati sholati. Bab syarat-syarat sahnya salat. Makna syuruti sihhati sholati, syarat sahnya salat. Makna syarat sahnya salat yaitu la tasih sholatu, tidak sah apa salatu as-salatu salat illa kecuali idza tawaffarat, apabila terpenuhi hadhihi syurutu, syarat-syarat ini terpenuhi, itu berarti tidak kurang satupun nggih. Ketika kurang satupun maka menjadikan salatnya tidak sah. Min bidayati sholati, dari permulaan salat, hatta nihayatiha, sampai akhir. Nihayah itu penghabisan nggih. Sampai akhir salat. Wahia utawi syurutu sihati salat iku sabatun, itu ada 7. Di kitab niki beliau menyebutkan 7 syarat sahnya salat yang harus terpenuhi, mulai dari takbir sampai salam. Syarat yang pertama, asyaratul awwalu dukhulul waqti, masuknya waktu. Tegese
la tasih sholatu ora sah apa as-sholatu salat illa kejaba ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjingi wektu, kecuali setelah masuknya waktu. Yakinan secara yakin, au dzannan atau nyono ya, menyangka, bil ijtihadi dengan ijtihad. Ijtihad ngono maknanya badlul majhud fi tahsilil maksud atau badlul wus'i, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang dituju. Itu yang dimaksud dengan ijtihad, berarti dia di sini mengerahkan kemampuan yang dia miliki, berusaha supaya bisa mengetahui apakah waktu sholat ini sudah masuk atau tidak. Meringankan beliau menjelaskan level tingkatan orang mengetahui masuknya waktu sholat. Marotib tingkatan ma'rifati, mengetahui dukhulil waqti, masuknya waktu. Iku sitatun 6. Yang pertama, imkanu, rupane nggih, badal ba'din nangkul. Imkanu ma'rifati yakinil waqti. Imkanu mungkin, ma'rifati mengetahui, yakinil waqti, waktu secara yakin. Kawuru bisyamsi, seperti terbenamnya matahari sing paling gampang tengarane. Terbenamnya matahari. Kecuali kalau fajar ini mungkin beberapa orang nggak iso nengeri kayak ketok fajar. Kemudian kalau duhur, asar ini karen gaya bayangan ya kan, main bayangan. Tapi kalau mungkin terbenam ini lumayan gampang. Hatta aslinya terbenam ini nggak ya, harus benar-benar terbenam. Soalnya kadang kalau seandainya kita tinggal di daerah yang dikelilingi gedung-gedung tinggi atau dikelilingi pegunungan gitu, maka terkadang matahari sudah nggak kelihatan, itu belum terbenam ya, karena ketutupan itu mang ya, ketutupan gedung tinggi atau ketutupan gunung, bukit gitu, ketutupan gunung atau bukit. Tapi seperti umpamanya ketika dia tinggal di daerah pantai pesisir, ketika matahari terbenam ketok kan sakit nengeri ya kan, sangat mudah sekali ya tengerane itu. Niki contohnya benar-benar yakin sudah matahari benar-benar tenggelam. Nah, ini berarti masuk waktu sholat maghrib. Ini level yang tertinggi secara yakin 100%. Terus yang nomor 2, wujudu mukhbirin an ilmin. Wujudu, adanya mukhbirin, orang yang mengabari, an ilmin, dari ilmu, maksudnya kelawan ilmu. Dia punya ilmu. Makna ilmu ini berarti yakin itu mang ya. Kita ada di dalam rumah, kita nggak keluar, tapi ada orang yang baru datang dari pantai. Dia mengatakan bahwa saya tadi di pantai saya lihat matahari terbenam. Berarti mukhbirin an ilmin. Apakah kita perlu berangkat nama pantai? Nggak usah. Paham ya? Nggak usah wis. Cukup ya, mukhbirin an ilmin. Terus yang nomor 3, as-sa'atul mujarabatu, jam. Mujarabah, yang mujarab. Yes, jadwal sholat itu itu saat mujarabah ya. Saat mujarab itu apa ya? Ya terbukti ya kan? Terbukti ya, sesuatu yang rutin, rutinitas yang akhirnya bisa menjadikan membuat sebuah fakta ilmiah ya, karena saking seringnya terjadi. Mujarabah awil muadzinu, atau tukang adzan, asikotu, yang bisa dipercaya fil waimi, ketika mendung. Waim artinya mendung. Ketika mendung kayak iso nengeri, atau kita nggak tahu ilmunya ya, ilmu falak dalam mengetahui waktu sholat ini kita nggak tahu, maka kita bisa menggunakan jadwal sholat, atau tukang adzan yang sikoh bisa dipercaya. Nomor sekawan, ada nanti level yang keempat, imkanul ijtihadi, mungkin atau bisanya ijtihad, minal basiri, dari orang yang bisa melihat, biharfati, dengan pekerjaan, au nahwiya, atau semisalnya. Apa nih maksudnya ijtihad ya? Jadi ngeten, dia memiliki sebuah pekerjaan, baik pekerjaannya murni duniawi atau pekerjaan kayak maca Quran, ngaji, taklim. Terus yang mana rutinitas dia punya rutinitas yang akhirnya contohnya biasanya mantan maghrib niku dia nunggu masuknya waktu isya dengan membaca Al-Quran dengan tartil 1 juz. Niku sering terjadi seperti itu sering. Jadi pas mari 1 juz dia mendengar adzan isya. Pas 1 juz dia mendengar adzan isya. Suatu ketika dia selesai 1 juz belum mendengar adzan isya. Kok suwi, aku biasa nih mocoku kok ngene iki saya sudah mendengar adzan isya. Sekarang kok saya enggak mendengar, maka dia sudah boleh sholat isya. Paham? Niki maknanya hirfa ya. Pekerjaan. Ngaji umpamanya nggih.
Dek iso nengeri. Paling gampang ya maghrib isya niku kan ya. Paling gampang dengerine. Paling gampang ditengerine. Bihalfatin dengan pekerjaan. Au nahwi atau semisalnya. Atau semisalnya ya. Lah rutinitasku ya, saya sehari-hari itu saya melakukan rutinitas kerja saya seperti ini. Biasanya kalau umpamanya kerja di pabrik, umpamanya ya kerja di pabrik, dia contohnya mari bagian apa sih gampang lah. Umpamanya di pabrik rokok nggih, gampang-gampangnya di pabrik rokok, dia kerjane sore ngoten niku. Maghrib ku salat, mari salat gak ramane. Lah iku dek iku iso ngeri entuk pirang kelintingan iku paham ya. Entuk pirang kelintingan iku engko mesti ada bisa. Oh, saya antara dapat pirang atus lendeng iki apa jenenge rokok iku aku antara sekian sampai sekian iku mesti kurang ada isya. Iku lebih ya. Wah, ada nada iki. Wah, aku tak salat isya boleh apa enggak? Boleh. Paham? Ini makna khilafah ya. Tapi harus rutin. Paham maksudnya harus rutin? Enggak boleh kayak cuma sekali dua kali. Dia memiliki rutinitas pekerjaan, baik pekerjaan itu bersifat agama, ngaji, wiritan, maca wirid nggih, atau semisalnya biasa di manten maghrib itu berarti maca yasin pemane ya, yasin waqi'ah tabarok tahlil roti badat iku insyaallah isya. Insyaallah engko isya. Contohnya nggih. Ngoten maka ketika dia mari ngoten maos ngoten yasin waqi'ah tabarok terus mari ngoten tahlil rotib mari ngono keadaan ada niki ya, problem ada ya. Umpamanya pas mati lampu atau ya apa nggih, maka dia sudah boleh untuk melaksanakan salat isya. Masuk ke level yang nomor 4. Nomor 5, imkanul ijtihadi minal a'ma. Beda ini kalau nomor 4 ini orangnya bisa melihat, kalau nomor 5 orangnya a'ma buta. Bihalfatin au nahwiya dengan pekerjaan atau semisalnya. Orang buta nggih, orang buta dia memiliki rutinitas sebuah pekerjaan yang mana iku mang ya, dia bisa nangeri. Ya, iso nangeri niki wau. Kalau saya melakukan pekerjaan ini itu biasanya ketika ketika pekerjaan saya selesai nyampe ke berapa persennya ini aku untuk piro pekerjaanku iki, maka itu akan masuk waktu sholat isya. Biasanya seperti itu. Nah, suatu ketika enggak dengar adzan maka dia sudah boleh ijtihad. Terus barulah yang nomor 6 terakhir adalah at-taqlidu, taklid mengikuti orang tanpa dalil. Mengikuti orang lain tanpa dalil. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid adalah mengikuti ucapan orang lain tanpa kita tahu dalilnya apa. Ya mengikuti orang lain. Intinya gampang lah ya mengetahui maksudnya waktu ini kan maksudnya kita sangat mudah sekali dalam gawe HP ya, iso ndelok ndek jadwal, ndek tanggalan nggih wonten. Terus gak ribet lah untuk zaman sekarang. Masailu, beberapa permasalahan fi dukhulil waktu, di dalam masuknya waktu. Lau hajama 'ala sholati. Hajama jumu itu artinya tiba-tiba ya. Datang atau menyerang secara tiba-tiba. Jadi lau hajama 'ala sholati, jika tiba-tiba salat biduni ijtihadin, tanpa ijtihad. Fi dukhulil waktu, di dalam masuknya waktu, fama hukmu sholatihi, maka apa hukum salatnya? Apa? Apakah salatnya sah atau enggak? Ketika bangun tidur, mari ngonten di jero kamar wis ana sedengi, jendela ditutup semua, selambune kete peteng. Iki kira-kira zuhur apa enggak ya? Zuhur iki, jariku iki zuhur. Kemudian dia masuk kamar mandi, keluar tanpa melihat jam, tanpa ndelok HP, tanpa ndelok jam. Nggih. Kemudian dia masuk kamar mandi, wudu, niat salat zuhur. Sah apa enggak salatnya? Mboten sah nggih. Ini maknanya hajama ya, jumu, tanpa ijtihad ya. Tanpa ijtihad enggak ditulis jendela dibuka. Oh, awan wisan, paham ya? Oh, iki panas wisan iki. Iki kira-kira jam 1 jam 2. Atau sing jelas yang buka HP atau buka niki nggih. Ningali jam. Jadi enggak boleh. La tasihu sholatuhu, tidak sah salatnya. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun waqa'at tumibo jatuh, manasnya ya terjadi. Walaupun salat itu terjadi fil waqti, di dalam waktu. Meskipun ternyata dados mantun salat salam delok jam, tas nyalana HP, dinyalana HP ini jam 1. Sah apa ndak? Boten sah. Kenapa? Li'adamil jazmi bin niyati, karena tidak ada jazm, meyakini niat. Tidak ada meyakini niat. Jadi harus ada jazm bin niyah. Harus ada jazm artinya koto ayak tau ya. Memotong, memastikan bahwa dia benar-benar yakin kalau sholat yang dia lakukan itu tepat waktu. Sudah masuk waktu. Terus niki tanpa ijtihad lho nggih. Tapi kalau nanti sudah ijtihad, nanti masuk ke permasalahan selanjutnya. Dan niki
guru kula Habib Haidar misalnya Maulana Dawila, beliau ketika menjelaskan permasalahan ini, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting yang membedakan antara bab ibadah dan bab muamalah. Bab ibadah dan bab muamalah. Perlu tulisakan kaidah. Ini ya salah satu titik perbedaan kaidah antara bab ibadah dan bab muamalat. Antara bab ibadah dan bab muamalat. Di bab ibadah nggih, al-ibratu tolak ukur. Al-ibratu tolak ukur fil ibadah, di dalam ibadah itu harus ada dua hal. Harus ada dua hal. Yang pertama, bima fi dhannil mukallafi, di dalam prasangka mukallaf. Di dalam prasangka mukallaf. Jadi mukallaf, orang yang Islam berakal dan balik itu ketika dia melakukan ibadah, dia harus disertai keyakinan bahwa ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang sah. Ya kan? Ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang sah. Ketika wudu, junten nggih. Ketika wudu orang ini ragu, batal apa enggak yo? Batal apa enggak yo? Kok batal, ragu nggih. Ragu. Kemudian dia wudu. Setelah wudu dia baru ingat kalau ternyata tadi dia batal. Apakah wudunya sah? Betul sah kan? Ini pernah dijelaskan di bab wudu ya. Dijelaskan di bab wudu. Jadi ketika ada orang ragu batal atau tidak, kemudian dia wudu. Ya. Setelah wudu dia baru ingat kalau ternyata tadi dia tidak punya wudu. Apakah wudunya sah? Malah betul sah. Paham? Kenapa? Karena terbukti ketika dia wudu tidak ada jazm biniyah, tidak ada nih wudunul mukallaf ya. Wudunul mukallaf tidak ada prasangka kuat bahwa wudu yang dia lakukan itu mengangkat hadas. Tapi dia 50-50 ya. Wudu saya ini bisa jadi mengangkat hadas atau bisa jadi tidak mengangkat hadas. Karena saya ragu apakah saya ini masih punya wudu atau batal. Paham? Atau batal. Wudunya itu tidak bermasalah kalau sampai setelah wudu dia tidak ingat apakah dia punya wudu atau dia batal. Ingatan betul apa nggih? Ingatan betul apa? Jadi diperinci mungkin nggih. Ada perinciannya niku. Soalnya beberapa yang belajar ada yang tidak bisa membedakan ya. Maksudnya lewat ngomong ragu wudu batal atau mboten terus wudu maka wudu sah. Dia langsung menganu ya, hukumnya kok ngono mboten. Enggak langsung seperti itu ya. Tapi gimana? Ketika ada orang ragu, masih punya wudu atau sudah batal, terus wudu. Setelah wudu, dia ingat kalau ternyata dia tidak punya wudu, maka ini batal. Kalau setelah wudu dia ingat kalau dia punya wudu, ya sah. Berarti kan wudu yang kedua tajdid ya kan? Wudu yang kedua balik ini mana? Kalau setelah wudu dia tidak ingat, sah. Kalau tidak ingat dia sah. Jadi perinciannya nonton. Bisa dicabang menjadi 3. Paham? Jadi orang yang berwudu ketika ragu masih punya wudu atau enggak, ini dibagi menjadi 3. Setelah wudu dia ingat kalau masih suci, masih punya wudu asli ini. Setelah wudu dia tidak ingat, itu berarti 2 orang ini wudu yang kedua ini sah berarti ya. Tapi kalau setelah wudu dia ingat kalau dia tadi itu memang batal, maka justru wudunya tidak sah. Karena enggak ada dzunul mukallaf, karena enggak ada al-jazmu bin niyah. Karena enggak ada al-jazmu bin niyah. Salat juga sama. Puasa Ramadan juga sama. Apakah boleh orang melakukan puasa ketika Yaumus Syak? Kan enggak boleh ya kan? Tanggal 30 Sya'ban ya. Kenapa? Karena enggak ada al-jazm bin niyah ya. Enggak ada jazm bin niyah. Dia masih iki yo kemungkinan iki Ramadan, iki yo kemungkinan yo Sya'ban, kemungkinan Ramadan. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya kan? Benar saya? Enggak sah. Ketika dia meragukan niat seperti itu. Nah ini ya, ibadah itu harus ada dzunul mukallaf. Berarti kayak itu niku yang kasus sholat tidak boleh dia tiba-tiba bangun tidur mari ngono gak ono koncone blas ya, enggak ada teman sama sekali, dia enggak buka HP, enggak buka jam, moro-moro wis iki jam piro ya? Koyo wis dhuwur. Koyo wis asar iki. Koyo iki wis asar wis. Langsung moro-moro wudu, langsung sholat. Langsung sholat tanpa dia melihat ke langit, tanpa dia ikhtiar, tanpa dia takok nang koncone. Maka ini sholatnya tidak sah. Meskipun ternyata terbukti bahwa dia sholat itu tepat waktu. Karena tidak ada dzunul mukallaf. Nah, yang nomor 2, wa ma fi nafsil amri, dan sesuai dengan fakta. Nafsul amr itu ya, kenyataan. Jadi ibadah itu harus ada 2. Yang pertama, harus ada keyakinan, prasangka kuat dari mukallaf. Terus tingkang nomor kali harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Saya tangi tilu mari ngono delok jam, jam 1. Yakin gile dhuwur ya kan? Yakin dhuwur. Ada prasangka kuat atau dia sampai ke level yakin ke dhuwur. Mari ngoten wudu. Mari wudu terus mari ngoten salat, ditakoni karo kancane, salat apa kamu? Salat dhuwur. Lho apa saiki jam 11-an? Lho yo ta. Lah iki jamku jam 1, jamku mati. Paham? Jammu mati. Sana mboten salate? Mboten sah. Paham maksudnya iki? Nanti ada perinciannya nggih. Akan disebutkan di permasalahan nomor 2. Kenapa kok
tidak bisa dianggap sah sholat duhur untuk waktu tersebut karena tidak ada nafsul amr. Nggih. Tidak ada nafsul amr ternyata. Jadi ibadah itu harus ada dua. Harus ada dzannul mukallaf dan harus ada nafsul amr. Harus ada nafsul amr. Kalau kurang salah satu, maka tidak boleh. Ramadan nggih sami nggih. Ramadan dia sudah ijtihad, saiki kapan dia? Saiki wis mlebu. Ramadan apa enggak dia di penjara, di bawah tanah. Dia enggak bisa tahu waktu. Dia akhirnya ijtihad ngiro-ngiro. Koyo saiki wis Ramadan. Koyo saiki wis Ramadan. Ternyata dia puasa selama 30 hari. Mari setelah puasa 30 hari dikasih tahu sama penjaganya. Ya, orang penjaga ya, takok. Cak saiki tanggal piro? Saiki awal Sya'ban. Saiki awal Sya'ban. Apakah puasa 30 harinya sah? Ramadan ini? Betul sah, ya kan? Betul sah ya? Betul sah. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan fakta. Nggih. Niki kalau napa ibadah. Kalau muamalah ndak? Ulama-ulama fikih di dalam ya fikih kalau untuk muamalah maka cukup hanya satu saja. Wala ibratu dan tolak ukur fil muamalat di dalam permasalahan muamalat bima fi nasil amri faqat. Intinya sesuai dengan kenyataan saja. Sesuai dengan kenyataan saja. Gak perlu dzannul mukallaf. Enggak perlu dzannul mukallaf. Maksudnya apa? Seandainya nggih, misalnya seandainya ada orang kita datang salah satu di antara kita berkunjung ke rumah paman kita. Mari ngono barang, barangnya apik kira ono benda yang mungkin mahal, vas bunga ya umpamanya ya, atau vas atau barang berharga yang mahal atau permata lah gampangnya ya. Ada permata. Terus misalnya ya, aku njuk, permata ya apik kira tak paliku, tak joko wis tak colong, saya jual. Saya curi, saya jual. Terus saya bilang kepada, saya meyakini bahwa saya dosa ya kan. Dosa aku nyolong ya kan. Saya mencuri ya, saya mencuri. Dosa. Kemudian saya bilang kepada paman saya, wahai pamanku, saya kemarin mencuri permata yang ada di rumahmu. Kata paman saya, loh, nak, iku tekmu. Loh kok saged? Iya, sadurunge bapakmu mati umpamane ya. Sadurunge bapakmu mati ku bapakmu tau pesen nang aku, iki kek nang anakku. Iki kek nang anakku ya, iki gawe anakku. Terus sama saya tidak disampaikan kepada kamu. Berarti iku permata tekmu. Berarti kamu jual itu uangnya adalah milik kamu. Jual belinya sah mboten? Sah. Paham? Padahal ketika di awal kemarin dia meyakini bahwa dia dosa dan jual belinya tidak sah. Tapi ternyata sekarang dosanya tetap nggih. Jadi tetap ada dosa. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang haram, melakukan hal yang dosa. Tapi apakah dia makan barang haram? Mboten. Mboten nggih. Atau contoh lain dulu ya. Contoh lain ini. Ketika ada seorang laki-laki dia masuk ke pelacuran. Naudzubillah, terus dia melakukan zina di situ. Ternyata pagi harinya dia terbukti bahwa dia ternyata berzina dengan istrinya sendiri. Alhamdulillah ya, berzina dengan istrinya sendiri. Jadi sing ora dekone ya bojone kerja di kono, paham? Bojone kerja di kono. Apakah kena hukuman zina? Enggak ya. Belum kena hukuman zina, istrinya sendiri kok. Tapi bisa dosa karena zina. Paham? Jadi dosa ya. Dosa, niatnya dosa karena dia iku mang ya. Dia niate karo mulia ternyata itu adalah istrinya sendiri ya. Yang ternyata itu dia dapat dosa dari satu sisi, tapi dia tidak kena hukuman zina. Tidak kena hukuman zina. Atau yang dicontohkan kali guru kula Habedar singen mencontohkan ketika umpamane ada seseorang dia ini mencintai bibinya ya, mahram. Kan gak oleh kan dirabi ya kan? Aku cinta mati aku nang sampean iki opo iki? Ayo wis kita kawin lari umpamane ya. Rabi akhirnya. Rabi dia menikahi bibinya sendiri. Terus sampai dia meyakini bahwa hubungan dia ini haram, nikahnya enggak sah dan hubungan dia itu zina. Ya, lama seperti itu ya. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan keluarganya yang sepuh ya. Kemudian dia cerita nang ketemu bae umpamane ya, ketemu bae. Mbah, kula niku lho rabi kali bulik. Kali putrine pun panjenengan. Loh, iya ta Le? Loh, guduk Le. Iku guduk bulikmu. Itu bukan bibimu. Itu dulu ketika dia masih kecil dia ditinggal oleh orang tuanya, kemudian karo mbah dipek dadi anak. Bang, dia ini bukan bibi kandungmu, ya. Dia bukan bibi kandungmu, tapi dia adalah bibi angkatmu. Boleh apa enggak? Boleh kan? Sah apa enggak nikahnya? Sah. Nikahnya sah. Bang, nikahnya sah ya. Tapi dosa mungkin tetap ada dosa ya. Ada, tapi pernikahannya sah. Kenapa Salih? Karena muamalat. Bang, karena muamalat. Inilah bedanya ibadah dan muamalat. Kalau ibadah harus ada dua sisi, harus ada dua hal ya. Harus ada prasangka dari mukallaf. Dari awal start itu dia harus meyakini bahwa sesuatu yang dilakukan itu benar. Kemudian yang nomor dua harus sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau muamalat itu tolak ukurnya adalah yang penting sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan ya. Sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kenyataan. Ketika ada orang gosok makanan ya, mencuri makanan. Terus makanannya dikasih kepada orang yang punya. Orang yang punya ya, joko roti di lemari ini konconi. Rotinya ini dikasih kepada pemiliknya. Kini kan gelem roti ya, iki lho. Pokoknya roti di lemariku, paham ya? Pokoknya roti di lemariku ya, dipangan ya.
dimakan. Apakah gosip penggosopnya ini harus tanggung jawab? Enggak. Jadi mari ya roti nentek ya, mari roti nentek. Roti sing tas kon pangan iku tak roti nentekmu dhewe. Lho. Iya. Oh, ya apa kon kudu kon gosop iki kon kudu tanggung jawab. Lho enggak kon pangan dhewe kok, paham ya? Lha kon pangan dhewe, wong tanggung jawab enggak tanggung jawab ya. Dosa tetap ada dosa gosop ya. Dosa gosop, tapi apakah harus tanggung jawab mboten? Ya, niki muamalat ya. Jadi mencakup niku seperti orang yang mencuri harta ternyata hartanya milik dia sendiri. Apakah dia dipotong tangan? Mboten. Mboten ya. Karena muamalat. Terus niki yo kok ida penting. Selanjutnya kalau seandainya dia sudah ijtihad, tsumma tabayyana, kemudian terbukti annaha kharijul waqti, bahwa ternyata salatnya itu di luar waktu. Fama hukmu salati, maka apa hukum salatnya? Fihi tafsilun, ada perincian. Idza waqa'at, jika terjadi tumibo qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu. Sebelum masuknya waktu, kok ini wae nggih. Lah iku jame jam 1 ngono lho, iku jame mati mulai wingi. Saiki iku jam 11, iku lho delok jamku. Paham nggih? Niki berarti sebelum masuk waktu zuhur. Apa yang terjadi? Fatakunu qadaan, maka menjadi qada. In kanat alaihi fa'itatun, jika dia memiliki tanggungan qada. Tanggungan qada. Fa yafutu artinya luput. Salat yang luput yang wajib dia qada'i. Yang wajib dia qada'i. Kenapa? Karena orang tidak wajib meniatkan qada, nggih kan? Niat ada dan niat qada niku tidak wajib. Karena itulah ketika ada orang salat niki wau zuhur jam 11 awan dereng masuk waktu zuhur, maka otomatis akan menambal kalau seandainya dia pernah meninggalkan salat zuhur. Kalau seandainya dia pernah meninggalkan salat zuhur, duwe tanggungan salat zuhur. Wa illa, dan jika tidak lamun ora waqa'at, maka salatnya akan menjadi nafilatan mutlaqatan, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Jadi salat zuhur yang tadi dia niatkan 4 rakaat itu mendapat pahala salat sunnah mutlak. Terus nah di bawah ya, di catatan kaki nomor tunggal dikasih teka-teki fikih yang ma'ruf ini, teka-tekinya sangat masyhur sekali. Ketika ada orang salat 50 tahun, salat subuh selama 50 tahun ketika fajar kadhib. Ketika fajar kadhib, dia melihat langit itu sudah ada cahaya seret. Cahaya, oh ini sudah fajar, langsung dia salat subuh. Selama 50 tahun seperti itu. Kemudian dikasih tahu, "Loh, Pak, sampean kok iki cahaya sik kok ngene kok wis salat. Ini bukan fajar shadiq, ini fajarnya fajar kadhib, memanjang terus menghilang. Memanjang sebentar, cahayanya seperti apa? Ekornya rubah ya. Kemudian menghilang, gelap lagi. Ini fajar kadhib bukan fajar shadiq. Loh, yota, berarti saya selama 50 tahun salat subuh saya tidak sah. Apakah seperti itu mboten? Apa yang terjadi? Fama hukmu salatihi, maka apa hukum salatnya? Dia hanya wajib mengqadha salat subuh 1 hari tok. Paham? Salat subuh 1 hari. Kenapa? Karena salat subuh yang terjadi di hari pertama, sana mboten? Karena saya hukumnya salat sunnah berarti. Salat subuh yang terjadi di hari kedua menambal hari pertama. Hari ketiga menambal hari kedua. Auto. Paham? Otomatis nggih. Otomatis. Jadinya seperti itu. Jadi ketika 50 tahun terbukti, dadakno aku salat subuh ketika fajar kadhib, maka apa yang terjadi? Dia cukup mengqadai waktu 1 hari tok. Paham nggih? Setunggal subuh tok. Niki teka-teki fikih ya. Salah satu teka-teki fikih yang ma'ruf. Terus wa idza waqa'at, dan apabila terjatuh atau terjadi ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu, mang ya jam 1, ternyata mari kita salat zuhur, ternyata dikandani. Sampai kita salat apa? Salat zuhur. Loh, kita salat zuhur sampean saiki jam 4. Sekarang sudah jam 4. Maka apa yang terjadi? Fatakunu qadaan li tilka sholati, maka menjadi qada. Jelas ya? Maka menjadi qada untuk salat tersebut. Terus asyaratu tsani, syarat yang kedua. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Yajibu, wajib istiqbalu, menghadap ainil kiblah, ain zat kiblat. Zat kiblat. Niki yang ketat ya, sangat ketat sekali di mazhab Syafi'i. Inda Syafi'i, di menurut mazhab Syafi'i. Wala yakfi, dan tidak cukup istiqbalul jihati, menghadap arah. Faqat saja. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat niki Imam Syafi'i termasuk kuat sekali dalam masalah kiblat niki, harus kena benar-benar kena kiblat ya. Jadi kita harus meyakini bahwa ketika kita sholat, mari ngoten seandainya ditarik benang dari kita sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah, iku iso di Ka'bah. Bon, iso di Ka'bah niku lek mazhab Syafi'i nggih. Imam Syafi'i harus ainul kiblah wal istiqbalu, dan menghadap imma ayakuna, ada kalanya yakinan, kelawan yakin. Oh, bukan kelawan ya, ini menjadi khabarnya yakuna. Khabarnya yakuna. Cuma bahasa Indonesia kan lebih enak dengan yakin ya. Dengan yakin, idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal ka'bati, jika tidak ada hailun penghalang.
jika ada penghalang antara dia wa bainal ka'bati dan antara Ka'bah. Berarti sampean teng ngajengi Ka'bah, maka itu wajib yakinan. Enggak boleh sampean rotok miring ngeten ya. Kotakane Ka'bah ngenten terus sampean rotok miring, akhirnya seandainya sampean maju lurus iki mboten nabrak Ka'bah. Paham? Ketika di hadapan Ka'bah, maka seandainya sampean maju gerak ke depan itu kudu nabrak Ka'bah. Paham nggih? Harus menabrakkan diri ke Ka'bah. Lurusnya Ka'bah pas. Ini kalau melihat Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah. Tapi kalau jauh ketutupan tembok atau jauh dari Ka'bah, audzonan, maka cukup zon ya, tidak harus yakin. Tidak harus yakin karena ya sangat sulit sekali ya kita mau nyampe ke derajat yakin gitu kan. Kita mau nyampe ke derajat yakin. Idza kana hunaka ha'ilun, apabila ada penghalang. Terus kaifiyah tuh tata cara. Kan sempat ramai dulu kan ya, beberapa tahun 2000-an atau tahun berapa nih kok. Ketika ada yang meneliti memang menggunakan Google Map, ternyata mereka melihat bahwa kiblatnya Indonesia ini sangat nyelentang sekali. Waduh ya, orang nang Mekah malah orang Saudi, malah jadi nang Afrika, nang India, ya, nang Afrika. Pokoknya waduh ya, sangat jauh sekali. Jadi banyak sekali ya ulama-ulama waktu itu yang menjawab. Ada kalanya apa namanya ini, karena ini aplikasinya kan punya orang kafir ya, jadi bisa jadi mereka memanipulasi petanya itu nggak benar-benar real ya. Kan sangat masyhur sekali kan kalau aslinya Indonesia ini besar ya. Tapi karena sistem pembuatan peta di zaman tersebut akhirnya kayak kecil, kelihatannya itu kecil karena mereka jadi negara-negara yang lurus katolisiswa itu ketika di peta lebih kecil, dipetakan dengan peta global itu ya, lebih kecil. Konten nih kalau isaman maos tentang artikel tentang niku, udah bisa jadi ya karena faktor niku, tapi intinya akhirnya waktu niku banyak kiblat, beberapa masjid yang kiblatnya dipindah gitu, terus juga kan ada, kalau di ilmu falak kan ada hari Rasul Kiblat ya, hari yang mana matahari terbenam pas di arah kiblat. Banyak dulu ketika kami ngaji di pondok sering dapat cerita niku, bahkan ada yang mengatakan bahwa wah masjid sa Indonesia iki kiblatnya nyelentang kabeh kecuali Masjid Ampel. Apa soalnya Masjid Ampel iki wis ana mbah bolong ya, paham ya. Bila sing langsung bolongi iki langsung ketok Ka'bah ya. Beda ya, beda levelnya. Tapi yo aneh ya kalau sampai seperti itu. Ya memang sulit ya kalau mau narik tali sampai ke mereka. Terus kaifiyah tuh tata cara istiqbal menghadap al-kiblat lil musalli, bagi orang yang sholat. Terus idza kana qa'iman aw qa'idan, apabila berdiri atau duduk fa bi sadri, maka dengan dada. Jadi yang ngajeng niku dadanya, bukan kepalanya ya. Jadi kepalanya noleh mboten apa-apa. Masalahnya dada. Nanti bakalan dibahas ketika membacakan sholat ya. Salah satu hal yang membatalkan sholat adalah kehilangan syarat sholat, diantaranya membelakangi kiblat ya. Mungkur, berpindah dari arah kiblat, dadanya masih ada sendiri karo koncone. Ada temannya sholat di saf depan, kemudian tengah-tengah sholat batal. Pas mundur, gak peka, sing mundur karo cepet-cepet disuwun dari kabeh koncone ya, disendelingeten. Maka ini bisa batal ya. Bisa batal. Atau ketika salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini batal. Karena sudah berpindah dari kiblat. Kalau dada wajib. Kalau kepala hukumnya sunnah. Jadi nanti iltifat itu ada 3, menoleh itu ada 3. Nanti insyaallah ada di hal-hal yang membatalkan salat. Menoleh ada 3. Yang pertama dengan dada hukumnya wajib, haram ya. Salatnya batal. Yang kedua wajah, kepala ya. Jadi hukumnya apa? Makruh ya. Makruh tapi gak batal. Yang ketiga mata. Jadi maksudnya ketika wong salat tolak-tolak ngene iki. Boleh apa ndak? Boleh. Salatnya batal mboten. Makruh tapi. Yang ketiga mata. Mata itu menghadap tempat sujud nggih kan? Menghadap tempat sujud. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau matanya ndelok nang dhuwur, ndelok nang ngisor, ndelok nang ngarep, ndelok nang wong lewat, paham ya? Ndelok nang salat maca kelambine wong atau menyusuri ukirane sajadah, paham ya? Ukiran batik sajadah. Dan ini hukumnya apa? Makruh. Tapi makruhnya lebih rendah daripada makruh yang kepala. Ada yang menambahi setunggal malih yaitu iltifat bil qalbi. Menoleh dengan hati. Jadi ka khusyuk. Ka khusyuk iku jenenge noleh bisa niku ya. Jenenge noleh. Jadi menoleh itu ada 4 yang wajib diperhatikan, jangan sampai menoleh dengan dada. Dadanya ini mengarahkan ke selain kiblat. Mari ngonten
Ya, jadi kalau berdiri atau salat sambil duduk maka dada. Idza kana muttajian, jika salat terlentang. Kok terlentang? Tidur miring. Fabil wajhi was sadri, maka dengan wajah dan dada. Maka dengan wajah dan dada. Jika kiblat di arah sana, maka kepala nggih. Kepala temriko, dada temriko. Pertanyaannya, kalau seandainya tidur miring ke arah kiri, boleh apa enggak? Kan kanan nih. Kanan menghadap wajah dan dada yang harus menghadap kiblat. Kiblatnya di sana, berarti saya miring enten kanan. Seandainya saya miring kiri, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh gitu. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Kan ngadep kiblat ya kan? Paham maksudnya? Ngadep kiblat. Cuma miring kanan itu lebih afdol daripada miring kiri. Nggih. Miring kanan itu lebih afdol daripada miring kiri. Ini juga berlaku di masjid loh nggih. Ini juga berlaku di masjid. Pernah di suatu kampung ada permasalahan bahwa di kampung itu memiliki kebiasaan kalau mayitnya laki-laki maka ditidurkan ke arah kanan. Kalau mayitnya perempuan ditidurkan ke arah kiri. Ayo. Ono lagi. Ini sejak dari zaman dulu adatnya mereka seperti itu. Lanang itu kanan, lewat itu ngiri. Tapi sama-sama arah kiblat. Dan ini bingung, seandainya itu nggak sah, maka dia harus membongkar berapa kuburan ya kan? Untuk membongkar berapa kuburan. Akhirnya kemudian ketika kita mencari di nas kitab fikih ternyata sah. Ya. Ternyata sah karena syarat mengkuburkan itu harus dihadapkan ke arah kiblat. Apakah ada di situ tertulis ngadep ke arah kanan? Boten. Paham? Jadi tanda ngadep nang kiri itu. Oh no ya, gak ngerti sopo iku sing gare pertama sesat iki paham ya. Sesat. Tapi niku ya untungi sih sah paham ya. Lek saya dibongkari kabeh go ya. Kuburane wedok-wedok paham ya. Kudu dipindah posisi. Kudu dipindah posisi. Sama ya, salat juga boleh menghadap tidur miring menghadap kiri. Mari ngatan yang ketiga, idza kana mustalqiyan, jika tidur terlentang fabi akhmasai qadamaihi wa wajhihi, maka dengan kedua telapak kaki wa wajhihi dan wajahnya. Dan wajahnya. Wajah ini dengan catatan wajahnya bisa diangkat. Jadi kepalanya diangkat ngeten, dikasih bantal. Dikasih bantal ya. Di sana arah kiblat maka dia tidur diparingi bantal. Lek mboten saged nggih, gulune di nganu, paham ya? Gak iso ya, iki gulune patah, paham ya? Ada gak iso ya, gak iso dimiringno, maka cukup gak apa-apa. Dengan apa? Telapak kaki. Dengan telapak kaki ya, kakinya. Telapak kaki itu menghadap kiblat. Tapi kalau kepala bisa diangkat, maka kepala diangkat. Badannya diangkat sedikit. Terus supaya kepala menghadap kiblat. Mari ngonten selanjutnya ya juzu boleh tarku meninggalkan istiqbal kiblati menghadap kiblat fi halataini di dalam dua permasalahan, dua keadaan. Di dalam dua keadaan ini orang boleh meninggalkan menghadap kiblat. Berarti orang menghadap kiblat mboten apa. Yang pertama, fi sholati syiddatil khaufi, di dalam salat syiddatul khauf. Ada salat khauf, ada salat syiddatul khauf. Kalau salat khauf yang tiga tata cara niku yang ma'ruf, yang masyhur, ada syiddatul khauf. Kalau khauf itu masih perang belum berkecamuk. Jadi musuh sudah datang atau sudah kelihatan. Tapi masih belum mulai perangnya. Kalau syiddatul khauf ya maka ini berarti sudah perang. Bang, dalam keadaan perang. Sudah dalam keadaan perang. Jadi kalau perang itu dia sambil sholat, maka ini boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat ya, syiddatul khauf. Terus mari ngonten fi nafilati safari, di dalam sholat sunnah yang dilakukan ketika safar. Al mubahi yang mubah, bukan safar maksiat. Sawa'un kana safaron tawilan am qasiron, baik safarnya tawil atau qasir. Baik safarnya tawil atau qasir. Qasir itu yang kurang dari 2 marhalah. Contohnya kini nang Pasar Mergan, kini nang perempatan saya bermol ya. Salah sunnah, gak apa-apa ya, salah sunnah sampean. Terus, nah nanti diberi ya. Wataratan terkadang yakunu masyian, wataratan yakunu rakiban. Terkadang dia berjalan, terkadang dia berkendara. Terkadang dia berjalan, terkadang dia berkendara. Fa in kana masyian, fa idza kana masyian, jika berjalan, yajibu wajib istiqbalu kiblati menghadap kiblat fi arba'ati arkanin, di dalam 4 rukun. Di dalam 4 rukun. Yang pertama, indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Ini harus nafilah ya, salat sunnah. Salat wajib mboten bareng berarti. Iseng-iseng nang saya bermol. Isu-isu ya jam 7, aku tak salat duha di dalan. Oleh apa enggak? Mboten apa. Mboten apa ya. Tapi wajib menghadap kiblatnya di 4. Yang pertama takbiratul ihram, fi ihrami. Yang kedua, warukui, rukuk, wasujudi sujud, wal julusi bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Berarti kesimpulannya dia berjalan ketika waktu maca Fatihah, berdiri itu, atau itidal, isal mlaku diluk. Paham? Isal mlaku diluk. Paham nggih? Jadi metu ke masjid, masuk di masjid, saya ngadep ke kiblat. Allahu Akbar, mlaku moro. Mlaku ngene. Masing ngene gak apa-apa ya. Maca Fatihah, maca surat, paham ya? Maca Fatihah, maca surat.
Mari diterusno tekan ngarepe gang ngiri. Umpamane nang arah Bermol ya. Ngiri dek ya, ngiri. Nah, ketika ngiri dek wayahe rukuk. Maka bagaimana caranya? Nganan sih, paham ya? Menghadapkan diri ke kiblat ya kan? Bener ya, kiblatnya nganan kan ya. Nganan, terus rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, aku sih duduk sampai ngarepe gang sebelah itu, paham ya? Gang sebelah mari ngono sujud ning ngarepe gang. Terus ya, paham maksudnya iki? Umpamane di ngarepe ABC umpamane ya, di ngarepe ABC terus sujud di kono, ngadep nang kiblat, sujud terus duduk di antara sujud maneh, berdiri meneruskan perjalanannya. Paham? Jadi wajib menghadap kiblat di dalam 4 rukun yaitu takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Terus wa idza kana rakiban apabila berkendara. Cuma di tasawurno kalau digambarkan numpak sepeda motor angel ya. Paham? Tiba zaman numpak sepeda motor menang sujud iki. Terus paham gitu. Rakiban mengendarai naik kendaraan, naik onta, naik kuda. Wajib istiqbalu kiblati menghadap kiblat fil ihrami di takbiratul ihram. Insahula alaihi jika mudah. Jadi pas takbiratul ihram mawon. Mari ngono kiblatnya adalah arah tujuannya. Kiblat adalah arah tujuannya dia. Wa illa dan jika tidak fala yajibul istiqbalu mutlaqan maka tidak wajib menghadap kiblat secara mutlak. Secara mutlak. Terus di bawah dijelaskan kalau umpamanya di kapal laut ya seperti kapal feri, kapal pesiar, kapal besar, maka wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan bisa sah masih salat wajib. Salat fardu ya, bisa sah. Pokoknya dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Terus untuk masalah as-shalatu fi ta'irah di catatan nomor 3, salat di pesawat beliau mengatakan wajib qadha. Kalau salat sunnah boleh, tapi kalau salat fardu itu wajib qadha ya. Meskipun dia bisa melaksanakan rukuk dan sujudnya. Beliau untuk jadi di pesawat, tapi dia bisa melaksanakan rukuk dan sujud secara sempurna gitu. Rukuk dan sujud ini saged secara sempurna, maka tetap wajib qadha. Ini yang dikuatkan oleh beliau. Tapi beberapa ulama lintu nih, seorang ulama Asyingkiti beliau menguatkan bahwa kalau seandainya salat fardu di pesawat, kemudian dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka tidak wajib qadha. Ada khilaf ya. Terus peringatan maratibu, tingkatan ma'rifatul qiblah, mengetahui kiblat. Yang pertama bil yakini, dengan yakin. Ai bil ilmi, yaitu ai al ilmi ya, yakin. Binahwi ru'yatin lil qiblah, semisal melihat kiblat. Yang nomor 2 bi khabari thiqatin an ilmin, dengan kabar dari orang yang thiqah bisa dipercaya, an ilmin, dari ilmu. Berarti dia adalah orang yang melihat kiblat. Kita di dalam masjid, orang ini baru masuk. Kita ketutupan tembok ya, ada orang baru masuk. Kiblat sama rada mrene, aku ketok Ka'bah. Ini maknanya bi khabari thiqatin an ilmin. Dia didasarkan oleh ilmu ya, bukan dzon. Ilmu itu ya harus yakin 100% ya. Dia benar-benar ndelok Ka'bah, kemudian dikasih tahu ke kita. Nomor 3, al-ijtihadu, ijtihad bil busolati, dengan kompas. Busolah itu artinya kompas. Awari dari atau selain itu. Berarti kayak aplikasi ya, download aplikasi. Atau sampean buka di Google ono kok. Ya. Kiblat finder juga. Mengetahui arah kiblat. Nanti nyalakan kamera, ketok Ka'bah di dia. Ono gambar Ka'bah. Saged. Terus nomor sekawan, taqlidul mujtahidi. Taqlidu, mengikuti mujtahid, orang yang ijtihad, idza ajaza 'anil ijtihadi, jika tidak mampu ijtihad. Kalau dia tidak bisa ijtihad maka boleh mengikuti orang lain ya. Terus ya kalau seandainya kita mampir di rumahnya orang, maka cukup kita tanya kepada pemilik rumahnya. Kiblatnya temu di ngoten ya. Ke penginapan, ke hotel, kita tanya kepada orangnya ya. Ini kiblat ke arah mana? Kiblatnya di arah mana? Fa in tahayyarul mujtahidu, apabila mujtahid itu tahayyar, bingung, fa yusalli kaifa syaa, maka salat bagaimanapun atau sebisanya ya. Salat sebisanya. Maksudnya kate ngadep nang dia gak apa-apa. Terserah kaifa syaa. Wa yaqdi qadha. Ini masalahnya qadha ya. Kalau dia tahayyar enggak sampai ke derajat dzon, bingung ya. Iki berarti ini. Beda lagi loh ya, kalau seandainya pas kemah, pas muncak, pas nang pantai, kemudian dia sudah ijtihad. Dia sudah pernah belajar ilmu falak, dia menentukan atau pakai kompas ya. Dia sudah ijtihad. Yang mana ternyata
ternyata aslinya itu nggak sesuai ya, aslinya nggak sesuai, tapi nggak ketahuan salahin gitu, tidak ketahuan salahnya, maka ini hukumnya tetap sah. Hukumnya ini tetap sah. Yang jadi masalah itu kalau ketahuan salah. Kalau ketahuan salah. Jadi apa nih? Kalau sudah ijtihad tapi ketahuan salah. Kayak tadi ya, sholat sudah ijtihad, dia sudah iki jam 1, sholat ketahuan salah. Sana bener sholatnya? Kan bener kan? Bener sakit dengan sholat ini. Ini juga banyak yang nggak bisa membedakan antara biasanya disebut di kitab usul fikih dan kitab fikih. Kalau ada orang dia sholat dengan ijtihad, sholat 4 rakaat di 4 arah maka sholatnya sah. Sholat 4 rakaat di 4 arah maka sholatnya sah. Ya, di kali umpamanya ya, kemah. Terus dia ijtihad, umur saya kiblat di sini. Dia menggunakan ilmu falak ya. Rakaat pertama menghadap ke sana, rakaat kedua ijtihadnya berubah, kanan. Rakaat ketiga, kanan lagi. Rakaat keempat, kanan. Sholatnya sah. Kan ulama hanya menyebutkan sholatnya sah, tapi tidak diperinci lagi ya. Itu sholatnya sah kalau tidak terbukti di mana arah kiblat. Paham? Kalau tidak terbukti di mana arah kiblat. Kalau sudah ketahuan di mana arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Paham gitu? Karena masuk ke dalam kaidah la ibrata bil ijtihadi al bayyini khata'uhu. Tidak dianggap ijtihad yang jelas-jelas salah. Tidak dianggap ijtihad yang jelas-jelas salah. Tidak dianggap ijtihad yang jelas-jelas salah. Ini konten kaidah yang berbunyi seperti itu. Kalau ragu, aku diwudu apa gak ya? Diwudu apa gak aku? Kayaknya diwudu sih. Kayaknya diwudu. Kemudian kalau sholat. Setelah sholat terbukti, oh iya rek, aku mah gak diwudu. Lah aku mah sadurunge sholat ngentut. Apakah sholat saya sah? Boten. Boten sah kan ya? Salahnya kan sah. Kenapa? Karena ternyata ijtihad saya tidak sesuai dengan fakta. Paham gitu? Seandainya nggak ketahuan oleh ternyata aku mang mari ngentut, maka hukumnya sah napa mboten? Sah. Sah nggih? Sah. Karena nggak ketahuan, paham nggih? Karena nggak ketahuan. Kita masuk ke kamar mandi, ada air sedikit. Air ini ada kemungkinan suci atau kemungkinan mustakmal ya kan umpamanya ya. Atau bahkan kemungkinan najis. Banyak saya emberin ada kemungkinan kecil bahwa air yang sadurunge awaki meneteskan air kencing di situ. Ada apa enggak kemungkinan? Ada kan? Ada ya. Ada. Kemudian kita wudu menggunakan air itu. Kita meyakini airnya suci. Terus kita sholat. Setelah sholat dia muni karo kancane, kon mang wudu gawe banyu iku, banyu iku mari tak uyuhi. Banyu iku mari tak uyuhi ya. Sah apa ndak salat kita? Ndak sah. Nggak sah ya. Tapi seandainya dia gak kondo. Dia gak kondo ya. Sah apa ndak salat kita? Sah. Paham maksudnya? Jadi ijtihad itu bisa batal, gagal kalau ternyata ketahuan ijtihad kita salah nih. Ijtihad kita salah. Ijtihad kita salah nih. Jadi ketika ijtihadnya berubah, maka dia bisa nggak sah. Lah di sini dia ini tanpa ijtihad, maksudnya dia bingung ya, benar-benar bingung. Gak ketemu ya, gak ketemu maka terserah nang arah mana saja, tapi resikonya wajib kodok. Resikonya wajib kodok. Cara nggih tablet iku ya atau pakai kompas ya aplikasi saat ini. Terus wa ijtihidu likulli fardin, dan dia ijtihad untuk setiap salat fardu. Siap salat fardu. Jadi kalau seandainya dia kemah di satu tempat yang tetap di situ, maka nanti kalau masuk waktu salat selanjutnya, maka dia dianjurkan disuruh untuk ijtihad lagi. Berusaha mengetahui arah kiblat lagi. Tak cukup menggunakan ijtihadnya yang salat yang tadi. Fa in tawayyara ijtihaduhu, apabila berubah ijtihadnya, amila bisani, maka dia melakukan ijtihad yang kedua, wala qadha adil awwali, dan tidak wajib qadha untuk salat yang pertama. Tidak wajib qadha untuk salat yang pertama. Kenapa? Karena maksudnya kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Atau la yunqadu ya. Ijtihad itu tidak bisa dirobohkan, tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Karena ijtihad itu levelnya sami gitu. Derajatnya itu sama-sama dhon. Sama-sama di atas 50%, di bawah 100%. Sama-sama di bawah 100%. Karena itulah tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Tapi kalau ijtihad sama yakin, maka yang menang yakin. Paham gitu? Yang mana yakin ya? Sampeyan mampir nang omahe dhewe nang omahe kancane. Wah, aku kate ijtihad aku. Endi arek iki Pak? Teko-teko aku kate ijtihad, saya mau berusaha mengetahui arah kiblat sama dalam matahari, sama kayak kompas, sama kayak aplikasi. Mari sampean salat salam. Jare kancane sampean lho. Kon kok salat ngarep nang kono, kiblat iku di kono. Aku sing di omah ya. Kiblat gak di kono, tapi kiblat di kono. Apa yang terjadi? Salat kita sah apa enggak? Enggak sah. Paham ya? Enggak sah ya. Kenapa? Karena masih kuat apa? Ucapan pemilik rumah ya kan? Paham gitu? Masih kuat ya ucapan pemilik rumah. Karena itulah ya, ijtihad ini kalau sama ijtihad buatan batal. Tapi kalau digandeng dengan yakin maka bisa batal. Terus wala qadha alil awali. Asyaratu tsalitsu, syarat ketiga at-taharatu, suci. Anil hadatsaini, dari dua hadas. Anil hadatsaini, dari dua hadas. Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau sholat, apabila sholat biduni taharatin, tanpa taharah, walau nasian, walaupun lupa, kayak ini kau nggih. Walaupun lupa. Aku diwudu apa ora enggak? Aku diwudu iki. Iya, aku diwudu. Salat
Setelah sholat baru ketahuan ternyata dia tadi mari ngentut. Kadeudi ternyata lam tasiha, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Wa yuthabu ala qasdi, dan diberi pahala niat. Diberi pahala niat faqat la ala fi'li, tidak atas pekerjaannya. Jadi itu pahala nggih, angsal pahala niat. Tetap dia mendapat pahala niat. Kama yuthabu ala qiraatil Qur'an, sebagaimana dia diberi pahala untuk membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Quran. Ada orang dia ingin ngentut, tapi dia lali semari ngentut, dia sholat, Allahu Akbar, sholat, maca Fatihah, maca surat, mari salam. Menurut ya Allah, aku memang batal ternyata. Wuduku batal. Maka dia pertama dapat pahala niat sholat, yang kedua dapat pahala baca Quran. Paham nggih? Dapat pahala baca Quran, tapi sholatnya harus diulang lagi. Wudu terus sholat malih. Niki mananya ya? Illa idza kana junuban, kecuali apabila junub. Nah, kalau hadasnya junub berarti pahala Quran ya kayak itu pisan. Dia tidak mendapatkan pahala Al-Quran, hanya mendapatkan pahala niat. Terus asyaratu rabiu, di catatan kaki diberi faedah ya, beliau memberi faedah kalau ada orang yang hadas tengah-tengah salat, maka sunnah keluar sambil menutupi hidungnya, supaya untuk meminimalisir suudzon dari orang lain. Paham? Meminimalisir suudzon dari orang lain, jadi ditutupi hidungnya ya. Orang ini misan, paham ya? Ya meskipun pasti orang sing nganu ya, orang sing usuudzon mungkin ya. Itu saking memaring ngentut iki ya, sakingnya ditutupi hidungnya. Paham ya? Saking ditutupi hidungnya. Paham ya? Jadi di bawah itu ada. Mereka memberi faedah kalau tengah-tengah sholat hadas, maka sunnah sambil menutup hidungnya pura-pura mimisan. Supaya mau langsung ya tengah-tengah sholat langsung ngale, enggak ada wong suudzon. Lagi kok mari ngentut, paham ya? Jadi mari ngentut langsung ngale mambu, paham ya? Nah, untuk meminimalisir itu dianjurkan dengan ya. Yang sarifah nasi. Mari ngonton asyaratul rabi, syarat yang keempat, at-taharatu suci anin najasati, dari najis, fi thawbi, baju, wal makani, badan, wal makani, dan tempat. Ini tiga hal yang harus benar-benar dipahami karena banyak sekali yang masih belum paham tentang tiga hal ini. Apa itu yang dimaksud dengan baju, apa yang dimaksud dengan badan, apa yang dimaksud dengan makan, tempat. Atau baju, wal malbusu, yaitu yang dipakai, yang kita gunakan ya, yang bersentuhan dengan kulit kita, mulai dari yang dalam sampai yang luar, wal mahmulu, dan yang dibawa, mahmul yang dibawa, kopiah berarti malbus, menutupi anggota tubuh kita ya, menutupi. Terus kemudian kita ya ada sesuatu yang kita taruh di atas kopiah kita, maka ini berarti mahmul, sesuatu yang kita bawa ya. Surban ya, ditaruh di sini, maka ini mahmul, sesuatu yang kita bawa. Wa illam yataharrak biharakati, walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Bahkan mereka mengatakan seandainya ada orang mengikat tali di kakinya orang yang sholat, terus ujung talinya itu dikasih najis, dikutik nonang kotoran, maka sholatnya orang itu tidak sah. Tidak sah gitu. Kenapa? Karena pengertian taub ya, yang paling jelas itu yang nomor 3 nih. Wa kadzalika al-muttasilu bi. Begitu juga al-muttasilu bi, sesuatu yang bersambung dengannya melawan orang yang sholat ya, dengan orang yang sholat. Jadi inti paling simpel pengertian saub baju adalah segala sesuatu yang bersambung dengan orang yang sholat, segala sesuatu yang bersambung berhubungan dengan orang yang sholat ya. Bahkan mereka mengatakan apa ya, tali memang itu juga bisa dianggap apa, saub, dianggap saub ya, dianggap saub. Terus yang nomor 2 badan ini jelas ya, ai dhahiru badanin musalli, bagian luar dhahir badannya orang salat. Karena kalau bagian dalam kita kan mengandung darah kan najis ya kan. Di dalam perut kita ada kotoran kita najis, tidak ada. Bagian luar ya, bagian luar tubuh. Wa yashmulu, dan mencakup dakhilal anfi, bagian dalam hidung, wal fami, dan mulut, wal aini, dan mata. Berarti ketika orang itu gusinya berdarah, maka dia tidak sah sholatnya, harus kumur terlebih dahulu. Kalau gusinya darahnya tidak berhenti, dia mari cabut gigi gimana? Nah, nanti dimafu ya. Karena sulit dihindari di mafu. Tapi tetap kumur dulu nggih. Mari cabut gigi kan kadang suwe ya. Gigi gusinya keluar, darahnya keluar terus, maka bagaimana caranya? Kumur, setelah itu dimafu. Tapi kalau dari awal mboten kumur, maka ini mboten sah karena dia memiliki najis ya. Terus niki badan ya, jelas badan, tubuh. Nomor 3 al-makanu, tempat. Huwa, yaitu alladzi yulaqihi, yang bersentuhan dengannya. Laqa yulaqi, yang bersentuhan dengannya asna'a sholati, ketika sholat, di tengah-tengah sholat. Alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu, yang bersentuhan dengan thawbahu, baju, wa badanahu, dan badannya. Yang bersentuhan dengan baju dan badannya. Nah,
Permasalahan makan ini banyak sekali yang nggak paham, banyak sekali orang yang mengira bahwa ketika orang itu pakai sajadah, maka semua sajadah ini disebut makan. Padahal mboten ya. Makan hanyalah sesuatu yang bersentuhan dengan tubuhnya secara langsung, tubuh atau bajunya gitu. Tubuh atau bajunya dia. Berarti ketika waktu berdiri ya yang sentuhan dengan kakinya dia. Ketika waktu sujud hanyalah yang bersentuhan dengan 7 anggota sujud. Paham gitu? 7 anggota sujud. Kesimpulannya, kalau ada orang sholat menggunakan sajadah sing mari ono ileri, ada ileri ya. Ada najisnya. Kalau najisnya di tengah-tengah sajadah, boten kena ketika kula sujud, tidak kena. Tidak kena. Apakah sholat saya batal? Boten. Boten batal ya. Loh, kan ini tempatnya kan najis. Boten. Arti tempat adalah sesuatu yang bersentuhan secara langsung. Paham gitu? Bersentuhan secara langsung. Berarti kalau yang ini namanya bukan tempat, tapi berarti dia sholat sejajar dengan najis, hukumnya makruh. Sholat orang yang sejajar dengan najis hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ketika waktu sujud nggih, pas sampean sujud mambu napa namanya iler, mambu iler. Kok mambu iler kayak ngono kan. Tapi ketika irungnya ditempelno, seandainya irungnya mari mambu ditempelno, berarti iki menyentuh najis ya kan. Menyentuh najis, tapi seandainya irungnya mumbul, paham ya? Irungnya mboten nempel, wah mambu iler iki. Sah? Sah. Paham nggih? Sah. Pokoknya sampean bisa memastikan bahwa yang ada liurnya itu sing daerah irung, daerah bathuk mboten kena. Paham nggih? Iki iler sak mene iki, iler kabeh iki, ketok warna kuning. Ha, paham ya? Maka lek bathuk kena, maka ini hukumnya napa? Batal karena makannya kena. Paham ya? Makannya najis. Jadi makan itu hanyalah sesuatu yang bersentuhan secara langsung. Kalau ada orang sholat sajadah, nih sore kena telek kotoran, terus sajadahnya gimana ya? Diwalik bagian belakang sajadahnya kena, terus diwalik sajadahnya. Sah apa mboten? Sah ya. Sah. Kecuali lek tali ini sajadahnya mau ya, benangi sajadah iki ditalekno nang dirijine dhek. Paham maksudnya? Ya, ana sajadah najis nggih. Ada sajadah najis. Mari ngono benang iki ya ditalekno nang sikile, maka itu sudah tidak menjadi makan tapi menjadi napa? Saub. Paham nggih? Sudah naik ke level saub. Sana mboten? Mboten saya iseng ya ditaleni nang dirijine. Paham nggih? Maka ini sajadahnya disebut pakaian, sudah tidak disebut tempat. Gara-gara ditaleni. Tali ini mah ya. Benangi sajadah ditalekno. Terus beberapa masalah fi taharati di dalam masalah taharah anin najasati, bersuci dari najis ketika salat. Lau sholat, jika dia salat wa fi thawbi, dan di dalam bajunya au badani atau badannya najasatun lam ya'lamha, najis yang tidak dia ketahui. Najis yang dia tidak dia ketahui. Au alimaha summa nasiya, atau tahu kemudian lupa. Atau tahu kemudian lupa. Wa shalla biha wa tadzakkara, dia salat kemudian ingat. Lah ini ya, ada kata-kata kemudian ingat. Berarti enggak ingat enggak masalah. Enggak masalah ya. Ini enggak masalah. Ini enggak masalahnya ketika dia sudah sholat, dia tiba-tiba ingat kalau baju yang dia gunakan itu ada najisnya. Wajabat alaihil i'adatu fil halataini, wajib mengulang di dalam dua kasus itu. Dua kasus itu ya. Yang pertama tidak tahu, kalau yang kedua tahu terus lupa. Yang pertama gak ngerti ya, gak ngerti pas sholat itu ono teleke, paham ya? Gak ngerti deh, pas mari sholat dulu, iku ndek pundakmu nopo? Waduh teleke manuk rek, paham? Teleke manuk. Maniki dia enggak tahu ya. Atau tahu ya? Atau tahu lali pas mari sholat, astagfirullahaladzim, aku sholat gak sarung najis. Bang, aku sholat gak sarung najis, ini berarti tahu tapi lupa ya kan? Lupa, maka sholatnya gak sah. Likulli sholatin, untuk setiap sholat tayaqqana fi'laha ma'an najasati, yang dia yakin melakukannya bersamaan dengan najis. Berarti dia yakini aku sholat gak kelambi iki pirang sholatan. Berapa? Sholat ya, berapa sholat? Dikira-kira nggih. Diyakini sesuai dengan nilainya dia. Koyo aku nggak kelambi iki mulai wingi. Tapi paling kena teleki pas mangisu. Misalnya aku mangisu mlaku-mlaku di taman mlaku-mlaku, paham ya? Kemungkinan. Maka berarti iku mang ya. Berarti cuma sholat yang dari tadi pagi di kodoinya. Enggak harus mulai dari yang kemarin. Pokoknya kita kira-kirakan kira-kira najis mulai kapan, paham? Terus sholat yang iku mang ya, kita menggunakan baju itu, maka kita kodoi. Kulo sing nate yo, pengalaman lucu kulo ngajar di kampung. Nemu kunang-kunang, jenenge wong kutho ya, jarang kan delok kunang-kunang ya. Di desa kono, di Gubuk Kelakan iku ya, nemu kunang-kunang. Wah, pirek ternyata kunang-kunang kok ngene, tak kesak ya. Talpono nang kesakku nggih. Talpono nang kesakku lho, talpono. Tak simpen gawe di kamar. Talpono kesakku. Toko kamar lali sampai 3 dino. Sampai 3 dino ya, rego-rego kesak iki. Opo sih iki yo? Opo sih iki tak delok. Astagfirullahaladzim ya, sampai 2 dino apa 3 dino ya. Mati wisan ya, Bang nggih. Mati ya, akhirnya saya ngodok salat selama 3 dino. Aku ngodok salat selama 3 dino ya, apa sehari iku mang ya? Dikira-kira ya. Mati ini kapan? Terus kadang kula kare rancang-rancang banyak juga pengalaman kadang di Yaman juga ya. Pas di kelas mari ngono nemu tinggi. Wah iki lek
Terus di kelas mampu ngono kan ya. Akhirnya kalau rencana kan dilebokno nang pulpen. Dilebokno nang pulpen. Mari ngono pulpene digawongi ya. Dilebokno nang jerone pulpen iku ya. Tutupe petelot kadang, jerone petelot itu ya. Abadi petelot terus dilebokno dikesak. Ngono kadang lali sampai 5 dino sak minggu ngono. Mari ngono iseng-iseng dhek buka petelot, mari ngono ngene-ngene lho. Oh, tinggi rek mati wisan paham. Oh, itu berarti dia ngira-ngira ya mulai kapan tingginya mati. Paham? Dia ngira-ngira mulai kapan tingginya mati, maka dia harus mengqadai salatnya sekian lama itu. Sekian lama. Ya kumang ya dia kira-kira kapan ae dhek salat karo nggawa petelot, paham ya? Karo nggawa petelote terus diqadai salate. Ini ya masalah najis. Terus la tasihu tidak sah salatu man qabada biyadi. Salat orang yang memegang dengan tangannya tarfa hablin. Tarfa hablin, tepi atau pinggir, ujung ya, ujung tali. Ujung tali muttasilin bin najisin, muttasilin bin najasin yang bersambung dengan najis. Wa illam yataharrak biharokati, walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Mana bergerak dengan gerakannya itu ketika waktu imam ya, kula rukuk itidal sujud, ujung tali itu tidak bergerak. Ujung tali kenapa? Karena talinya panjang ya. Tapi seperti jubah kula, kopiah ini adalah sesuatu yang bergerak dengan gerakan saya, nggih. Sesuatu yang bergerak dengan gerakan saya. Tali ki masih ada imam ya, tidak bergerak dengan gerakan saya. Tapi saya megang loh ya, apalagi diikat, megang. Ujungnya itu kena najis, maka sholatnya batal. Anehnya ya. Wala yaduru, yang nomor 3, tidak bahaya wujudu najisin, adanya najis muhadin yang sejajar li badanil musolli, bagi badannya orang yang sholat. Seperti apa contohnya? Kayak ini kok nggih. Ketika sujud ada najis yang sejajar dengan dada kula. Bangkai bak tawon ya. Bangkai tawon rek. Umpamane nggih, bangkai tawon lurusnya dada kita atau lurusnya hidung kita. Lurusnya mulut kita umpamane nggih. Lurus mulut kita ini ada bangkai semut atau bangkai kecoa atau bangkai apa paham nggih. Sareng mboten salate sah. Au malbusi atau bajunya, au mahmuli atau sesuatu yang dia bawa. Biduni mumasatin laha, tanpa bersentuhan. Walakin ma'al karahati, tetapi makruh. Niki mah nggih. Enggak masalah, cuma makruh. In qaruba urfan, jika dekat secara urfan, secara adat, secara kebiasaan. Kalau orang menganggap itu jaraknya dekat, maka hukumnya makruh. Tapi kalau enggak aman ya, dia berada di jarak yang aman, maka hukumnya tidak apa-apa. Yahrumu harab atau damuhu, melumuri diri bin najasati, dengan najis, liwairi hajatin, tanpa hajat fil badani wa thawbi, di dalam badan dan baju, di dalam badan tubuh, wal thawbi, dan baju, dalam tubuh dan baju. Jadi ketika ada orang kalau sama ditanggliti, apa hukumnya orang menggunakan baju yang najis? Apa hukumnya orang menggunakan baju yang najis, dalamannya najis, umpamanya nggih, gawe sarung najis, tapi kate salat kok. Ya kate salat kan gak apa-apa, salin nggih. Nah ini hukumnya gimana? Boleh. Paham ya? Hukumnya boleh. Orang menggunakan baju najis itu hukumnya boleh. Yang enggak boleh adalah at-tadammuhu bin najasat ini nggih. Yang enggak boleh. Napa niku tadammuh adalah melumuri diri dengan najis. Secara sengaja dan enggak ada hajat. Napa contohnya? Contohnya ada orang ngompol, jemek kebes, ngompol, mari ngono dhek mlaku-mlaku nang dalan, dhek nyantai ya dengan baju yang iki mang ya, dipenuhi dilumuri oleh ompole dhek. Hukumnya napa? Dosa. Paham nggih? Hukumnya dosa. Utamane ada sampean kalau kanca-kanca sampean mlaku-mlaku nang alun-alun umpamane ya. Mari ngono kok ndi ngono dhek iki nyemplung nang keceren. Kuwi kabeh apa ya? Kuwi kabeh najis. Terus ayo terus mlaku-mlaku nang keceren, mlaku-mlaku nang alun-alun gak apa-apa, aku kok ngene ya. Jarang viral. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke kategori apa? Tadammuh bin najasah. Paham nggih? Mulai adusik. Paham? Kon mulai adusik nggih. Jadi kalau itu sudah masuk ke kategori tadammuh bin najasah. Jadi melumuri diri dengan najis, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau menggunakan baju yang najis, kita terkena najis ya gak dosa ya. Gak dosa, paham nggih? Gak dosa ya. Bingung atau menggunakan baju pas mlaku-mlaku mari ngono kena kotorannya burung ya. Kena kotoran burung mari ngono. Wah, apakah harus cepat-cepat diumbah? Mboten. Gak kudu. Sampeyan gawe sampai 5 dino sampai setahun gak apa-apa. Paham? Pokoknya jadi gawe salat nggih. Jadi intinya tidak apa-apa menggunakan baju yang najis. Yang enggak boleh tadammuh bin najasah, melumuri diri dengan najis. Niku hukumnya haram. Fil badani, baik di dalam badan atau di dalam baju. Tafsiru, perincian hukum ad-dami, darah, fi salati, di salat. Taratan yudriku torfu, terkadang bisa dilihat, yudriku torfu penglihatannya bisa dilihat. Wa taratan la yudrikuhu, dan terkadang tidak bisa. Wa taratan yakunu min nafsi, dan terkadang dari dirinya sendiri.
wa taratan min ajnabi, dan terkadang dari orang lain. Dari orang lain ya, bisa orang lain atau bisa benda lain ya. Getini semut, getini tinggi ya. Getini tinggi itu berarti ajnabi masuknya. Wa taratan yakunu minal manafidi, dan terkadang dari lubang. Wa taratan min waidiha, dan terkadang selain lubang. Iki ya, boleh TVK ku. Darah saja diperinci menjadi 4 perincian iki ya. Wa taratan yakunu katsiran, dan terkadang banyak, wa taratan qalilan, dan terkadang sedikit. Jadi kalau ditanya apa hukum darah yang keluar ketika sholat, pertama dibagi menjadi 2. Ada kalanya kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada kalanya dari darah dirinya sendiri, ada kalanya darah orang lain. Ada kalanya darah itu keluar dari lubang, ada kalanya darah keluar dari selain lubang. Ada kalanya darahnya itu banyak, ada kalanya darah itu sedikit. Wa khulasatuhu, dan ringkasannya, idza kana la yudriku tarfu, jika tidak terlihat, yu'fa anhu dima'fu. Mutlak nih. Termasuk najis yang mutlak dima'fu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Najis yang tidak terlihat oleh mata. Terus wa idza kana yudriku, jika terlihat, fananzuru, maka dilihat. Maka dilihat lagi ya. Diperinci lagi. Idza kana in kana min ajnabin, jika dari ajnabi. Jika dari ajnabi, dari benda lain ya, orang lain, getene wong liya, darah orang lain atau darah benda lain, getene tinggi, yu'fa an qalilihi faqat, maka dimakfu kalau sedikit. Kalau sedikit, berarti kalau banyak betul bang ya. Kalau banyak darah orang lain, kalau banyak tidak boleh. Kalau banyak tidak boleh. Ya, kalau sedikit boleh. Nah, ukuran banyak sedikit ini melihat adat, melihat kebiasaan ya, melihat adat. Umpamanya ada orang kita sholat, kemudian ada orang berburu burung ya, ditembak mana? Ditembak pas dia jadi awai, getine muncrat nang awai, getine muncrat. Darah burung ini muncrat ke kita. Ini dilihat. Kalau darahnya banyak, maka hukumnya batal. Kalau darahnya sedikit, maka hukumnya tidak. Untuk masalah sedikit dan banyak, yang ma'ruf adalah kembali ke kebiasaan, kembali ke uruf. Biasanya kalau orang normal itu nanya, iki akeh apa didik? Didik. Iki akeh apa didik? Didik. Iki akeh apa didik? Didik. Ada yang memberi ukuran 1 koin nggih. Ada yang memberikan 1 ukuran koin ini dikit. Kalau melebihi koin itu banyak, wanita tidak bisa kayak gitu. Terus juga kalau seandainya nasibnya mencar kayak itu ya, darah muncrat. Ciri-ciri tapi akeh. Nggih. Kecil-kecil tapi banyak. Lah ini apakah dianggap banyak atau sedikit? Itu juga ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Tapi intinya kalau darahnya orang lain maka sedikit dimakfu, kalau banyak mboten. Wa in kana min nafsi, jika darahnya dirinya sendiri, fananzuru, maka dilihat lagi, diperinci. In kana minal manafidi, jika dari lubang, wa irisabilaini, selain kubul dubur. Selain kubul dan dubur berarti dari mulut ya. Dan hidung berarti napa mimisen nggih? Mimisen berarti ini. Fala yu'fa anhu 'inda Ramli, maka tidak dimakfu menurut Imam Ramli. Wa yu'fa 'inda Ibni Hajarin an qalilihi, dan dimakfu menurut Ibnu Hajar jika sedikit. Jadi lubang selain kubul dan dubur itu kalau Imam Ramli mutlak enggak makfu. Kalau Imam Hajar makfu kalau sedikit. Terus nomor 2, wa in kana ghairil manafidi. Berarti kalau kubul dubur mutlak ya, langsung batal. Kalau selain dari lubang, fananzuru, maka dilihat in kana qalilan wa lam yakhtalit bi ajnabiyyin, jika sedikit, bulat ya pembagian darah. Jika sedikit walam yakhtalit bi ajnabiyyin, dan tidak bercampur dengan benda lain, fayu'fa anhu, maka dimakfu. Sedikit enggak bercampur dengan benda lain, maka dimakfu. Wa in kana katsiran, jika banyak fayu'fa anhu, maka dimakfu. Bisalah satu syurutin, dengan 3 syarat. Jadi hatta seandainya getine ku ngocor ya, wakeh. Bocor gede wakeh. Ketika sholat, umpamanya ada orang ketika sholat ditusuk, Sayyidina Umar ya. Ketika sholat ditusuk, darahnya keluar terus. Beliau teruskan sholatnya sampai beliau gak kuat dan ngebelak. Nah, beliau meneruskan sholatnya, padahal darahnya ngocor wakeh ya. Mengocor banyak. Bagaimana ini hukumnya? Lah niki ya, ono. Allah yakuna bi fi'lihi, bukan dengan perbuatan dia sendiri. Sayyidina Umar, apakah beliau sengaja menusuk dirinya? Tidak. Beliau ditusuk oleh orang lain. Berarti syarat pertama memenuhi syarat. Paham? Syarat yang kedua, Allah yakhtalita bi ajnabi, tidak bercampur dengan benda lain. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Umpamanya darah bercampur kemudian dicampur, umpamanya bercampur dengan air atau bercampur dengan sesuatu yang lain, dicampur dengan benda lain, maka iki mang ya, ketika campur iki sing garai mboten dimakfu. Ketika campur ini yang akhirnya menjadikan darahnya tidak dimakfu. Yang nomor 3, Allah yang takila, tidak berpindah. Jadi darah yang ya, darah yang netes itu. Nah, netes yang ada di tanah ini enggak makfu. Tapi yang masih ada di tubuh ya,
gocer ini seret gocer ya niki dimakfu nggih dimakfu umpamane ana wong apa ya udunen gede gulune ya ada bisul besar terus kemudian dari lubangnya iki ya lubang udun iki buka metu getene wake ya metu getene wake dan ini hukumnya makfu kalau tidak pekerjaannya sendiri. Tapi kalau pekerjaan sendiri dimakfu kalau sedikit gitu. Dimakfu kalau sedikit. Contohnya ketika mungkin ada beberapa di antara kita yang kadang pas sholat meledusi jerawat. Oke. Bagaimana hukumnya? Batal apa mboten? Dilihat sedikit atau banyak. Paham nggih? Insya Allah titik lah. Paham ya? Insya Allah titik. Insya Allah titik. Tapi umur sampai wakil, sampai muncrat gedene paham ya. Gedene sampai muncrat iki baru batal. Tapi mboten ya sampai ukurnya ya mari ngono beldos maka niki hukumnya apa? Maafu masian. Paham nggih? Si aman sih ya. Masih dalam kategori aman. Atau iku mang ya, enggak sengaja ya. Keluarnya enggak sengaja meskipun keluarnya banyak, maka ini di maafu. Ini darah yang keluar ketika waktu sholat ya. Darah yang keluar ketika waktu sholat. Kama qala sahibu safati zubat sebagaimana dikatakan pengarang zubat wal yu'fa dan dimaafu an nazri. Nazri artinya sedikit. Damin darah wa qaihi dan nanah. Darah dan nanah. Min basratin dari bisul. Wa dummalin dan udun. Dua ya, dummal. Wa qarhi dan luka. Wa qarhi dan luka. Ini hukumnya maafu. Kalau sedikit ya, hukumnya ampuh.